Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Ya. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Nah, jadi kita menggunakan strategi. Denny Indrayana itu ikut pilkada, pilgub. Oh, 2020 udah ikut. 2020 ikut, kalah. 2020 dia kalah, dan dia melakukan gugatan ke MK. Ya, jumpa lagi sahabat Klakson 98. Kali ini kita akan kembali mereaksi dan membedah beberapa cuplikan video. Ada rekam jejak, ada pra-peradilan, ada sidang yang ditunggu-tunggu. Tetapi pemerannya kok pada punya alasan masing-masing ya. Ya, kembali Denny Indrayana disorot rekam jejak politiknya. Roy Suryo dikritik karena dianggap terlalu sering masuk jalur pra-peradilan. Sementara Tifa dipersoalkan soal kehadirannya dalam sidang pokok perkara. Nah, pertanyaannya sederhana. Kalau merasa yakin dengan posisi masing-masing ya, kenapa nggak sekalian buka semua kartu di persidangan? Oke, kita simak cuplikan berikut ini dan kita bedah satu persatu. 2020, Denny Indrayana itu ikut pilkada, pilgub. Oh, 2020 udah ikut. 2020 ikut, kalah. 2020 dia kalah, dan dia melakukan gugatan ke MK, yang ketua hakimnya MK itu Anwar Usman. Oh, gugatannya mungkin karena merasa dicurangi. Merasa curangi, karena dianggap bahwa selisihnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Dia lakukan gugatan di MK dan kalah. Dan ketua hakim MK-nya waktu itu Anwar Usman. Paman ini ya. Paman kan gitu ya. Disebut pamannya Gibran ini yang dulu belum jadi paman. Oh, waktu itu belum. Belum jadi paman, dan harus kita tahu juga testimoni dari para penggiat hakim konstitusi dan lain sebagainya itu menyampaikan bahwa Anwar Usman itu termasuk hakim konstitusi yang sangat punya memegang sekali idealisme, Integritasnya. integritas dan lain sebagainya. Jadi ketika dia memutuskan itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat-sangat rasional. Lalu 2024 ini udah kalah nih, udah pecundang nih kan. 2024 dia mulai lagi coba untuk mempertaruhkan hidupnya masuk ke dunia politik dengan maju sebagai calon legislatif. Dari Partai Demokrat. Waktu itu dari Partai Demokrat atau saya lupa ya, apa Mas Nasdem apa ya. Kalau untuk pilkadanya kan Nasdem waktu itu ikutan juga support dari Demokrat kalau nggak salah. Nah dia maju calon, kalah juga. 2 kali kalah ya. 2 kali kalah, cuman dapat dukungan suara sekitar berapa puluh ribu gitu. Kayaknya Ya. 26.000. 26.000. Baca. Iya, 26.000 ya, 26.000 kecil sekali kan gitu. Nah, itu kalah juga. Yang akhirnya itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Sakit hati ya, sakit bro. Jadi keluar ke Australia itu bukan dalam rangka merantau, benar-benaran merantau, tapi Ya, untuk keluar dari situasi dan kondisi yang dialami itu ya. frustasian lah dari dalam hal politik gitu loh, gitu ya. Kan begini. Orang yang memang sudah membangun dirinya, pertama dari praktisi hukum, orang yang memang kita lihat sebagai akademis, orang yang akademik sekali cara berpikir dan sebagainya, lalu masuk dunia politik diambil oleh SBY sebagai wamen, kan begitu ya, waktu itu. Yang akhirnya dia tergoda dalam dunia politik. Wah ternyata enak juga ini kan candu nih politik nih. Tapi ketika dia bertarung 2020 kalah, dia bertarung di 2024 kalah secara politik, mengecewakan pasti, sakit hati pasti. Nah itulah yang menstimulus, membangun tendensi atas ketidaksukaan dia terhadap Mas Wapres, terhadap Pak Jokowi. Karena yang ada di benak dia, nasib politik dia itu karena memang disebabkan juga faktor Pak Jokowi atau Mas Wapres. Yang sesungguhnya sebenarnya ya karena memang nggak mampu, Ben. Orang kalau mampu ya menang gitu loh. Ya karena nggak mampu secara politik ya kalah. Nah, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Bung Semar tadi, bahwasanya kekalahan Denny Indrayana ya dalam kontestasi pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 ya
eh, tentu memicu sakit hati yang mendalam ya. Dengan sekarang kita lihat sikap kritisnya terhadap pemerintah, menurut saya bagian ini memang menarik ya untuk kita bedah. Sangat jelas bahwa ada dendam politik yang eh, masih membekas di hatinya, ada kekecewaan ya. Memang ya, karena kekalahan kemarin di kontestasi uh, pilkada maupun di pileg, ya Denny Indrayana ini sempat menggugatnya juga ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan kecurangan. Dan kalah juga ya, dan pada saat itu kita tahu dari Bung Semar tadi, ketua MK-nya yaitu Anwar Usman. Dan pada saat itu Anwar Usman ini belum menjadi keluarga dari Pak Jokowi ataupun Mas Wapres Gibran. Nah, kemudian muncul pertanyaan kita ya, sekarang urgensinya apa untuk kemudian menunjukkan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Wapres Gibran itu? Kalau tujuan sebenarnya hanya untuk memastikan keaslian ataupun keberadaan dokumen, ya bukankah ada mekanisme ataupun langkah hukum dan administratif yang bisa ditempuh tanpa harus membuat sayembara? Nah, apalagi ketika kemudian muncul konsekuensi politik berupa dorongan agar Gibran mundur atau dimundurkan. Wah, iya, apabila dokumen tersebut tidak ditunjukkan, tidak ditemukan dan lain sebagainya, ya itu sudah bukan sekadar pertanyaan administratif lagi, tetapi sudah masuk ke wilayah politik yang serius. Atau memang ya kita tahu memang ini hanya pansos ya, mungkin saja ya, atau hanya cari panggung lah. Ya. Ini kan ngaco juga ya, bikin sayembara dan update terbaru ya, belum ada yang menjadi pesertanya, kan lucu ya. Aduh. Ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Ya kalau memang misalnya ada lagi dan kami juga menantang ya menjawab, kan ada orang misalnya bilang kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra-peradilan itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus ditangkap. Ya, orang yang ada di Solo itu. Saya nggak tahu siapa orang yang ada di Solo itu. Ya, gitu. Tapi kan kemarin bilang dan menonton harus segera masuk ke pokok perkara. Dan saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Narko dan juga Pak Mor ya, gitu, bahwa ini harus jangan sampai kalah. Maka saya ingin berterima kasih kepada salah seorang sahabat kita yang kemarin datang. Saya juga baru mengenal beliau pada saat dia datang dan beliau juga memberikan kaos ke saya, maka saya pakai. Ya, gitu. Nah, ini kaosnya yang diberikan kemarin. Nah, Roy Suryo wajib menang, bukan untuk saya kewajiban menang itu Pak Narko, Pak Mur, tapi untuk kita semua supaya kriminalisasi tidak terjadi pada setiap orang lagi, supaya penangkapan semena-mena tidak terjadi pada orang. Saya sekali lagi ini kemarin banyak lihat ya, saya diberi kaos dan untuk menghormati yang bersangkutan dan kaos-kaos yang saya pakai itu. Ada yang mengatakan kalau Mas Refli itu raja konten, saya raja sablon. Enggak. Nah, kalau kita dengar pernyataan dari Roy Suryo yang bilang Pak Jokowi nggak ngerti hukum, hanya karena Pak Jokowi mengatakan kalau yakin dan percaya tuduhan ijazah itu palsu, ya masuk ke pokok perkara. Bahwa buktinya, menurut saya ya justru di sinilah menariknya. Kita tahu pra-peradilan memang merupakan mekanisme hukum yang tersedia bagi pihak yang berkepentingan, baik itu tersangka maupun terdakwa. Nah, jadi persoalannya bukan boleh atau tidak boleh mengajukan pra-peradilan. Ya boleh, tapi pertanyaannya sederhana. Kalau substansi yang ingin dibuktikan adalah benar atau tidaknya tuduhan mengenai ijazah, ya kapan dong kita sampai pada arena pembuktian pokok perkaranya? Jangan sampai penonton sudah beli tiket pertandingan, pertandingannya malah muter-muter di pintu masuk terus. Dan kalau kemudian kita melihat langkah hukum yang terus berulang itu yang dilakukan oleh Roy Suryo, ya wajar kalau muncul kritik jangan-jangan
memang ya takut masuk pokok perkara. Jadi kalau memang yakin dengan bukti dan argumentasi yang dimiliki, ya mari kita lihat di persidangan pokok perkara. Disitulah dalil diuji, bukti diperiksa, dan hakimlah yang menentukan. Yang lebih menarik lagi, pernyataan dari Pak Jokowi sebenarnya bisa dibaca sebagai ajakan untuk kemudian menguji persoalan secara terbuka melalui mekanisme persidangan. Ya bukan berarti seseorang dilarang menggunakan hak pra peradilannya. Jadi menurut saya ya boleh, Roy boleh sajalah mengkritik pemahaman hukum Pak Jokowi. Tetapi pertanyaannya, apakah Roy sendiri ini ahli hukum atau pakar hukum? Ya saya kira tidak ya. Kita lihat rekam jejaknya saja tidak linear, dan bahkan mengatakan dirinya itu seorang pakar telematika. Dari mana kepakaran telematika itu? Tetapi ya publik juga berhak bertanya balik. Ya, kalau yakin tuduhannya punya dasar yang kuat, kenapa energi yang begitu besar justru diarahkan ke prosedur sebelum masuk ke substansi. Nah, di titik ini sindiran khas kita sederhana saja. Bang Roy, kalau memang yakin dengan tuduhan itu, jangan kelamaan pemanasan, ya masuk lapangan dong. Apalagi setelah permohonan pra peradilan Roy sebelumnya itu ditolak hakim, dan pokok perkaranya kemudian tetap menjadi jalur yang tentu harus dihadapi nanti. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan saya akan sampaikan melalui media yang hadir di sini. Pertama adalah klarifikasi saya terkait pada panggilan sidang yang berlangsung pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Tidak benar bahwa saya tidak hadir, ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut, tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan, ya, karena pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra peradilan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sidang kemarin berlangsung amat sangat singkat, kurang dari 5 menit. Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan klarifikasi, ya, banyak pihak-pihak lawan, ya, Termul, buzzer dan sebagainya menyatakan bahwa Dr. Tifa mangkir dari persidangan. Itu tidak benar, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah itu menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghormati apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami saat ini sedang menjalankan pra pengadilan. Dan sesuai dengan undang-undang bahwa sidang pokok perkara itu tidak bisa dijalankan kalau sidang pra peradilan masih berjalan, ya, itu yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nanti lebih teknisnya akan disampaikan oleh advokat saya. Itu pertama adalah klarifikasi yang perlu saya sampaikan di sini. Kemudian yang kedua adalah saya memberikan underline, saya memberikan penegasan bahwa saya tidak mangkir, saya tidak menyerah. Mereka mengajukan pra peradilan. Ya, ketika kita masuk ke cuplikan tadi, ya, ketika Tifa memberikan klarifikasi bahwa tidak benar dirinya tidak hadir dalam persidangan pokok perkara. Di sini kita ya perlu hati-hati membedakan antara tidak hadir secara pribadi dengan tidak mengikuti proses persidangan. Dalam hukum acara ya kehadiran terdakwa dan peran penasihat hukum memang punya konteks yang berbeda, ya. Kehadiran terdakwa dan peran penasihat ya memang memiliki wilayah yang berbeda, tetapi kemudian ketika Bu Tifa lebih memilih hadir di pra peradilan dan lebih memilih tidak hadir di pokok perkaranya. Nah, kemudian ini sebenarnya memang takut, ya, sahabat Klakson 98 takut untuk kemudian masuk ke sidang pokok perkaranya dengan segala macam jurus, ya, dengan segala macam
argumentasi dan alibi ataupun asumsi yang dia katakan selama ini, ya itu ya hanya omong kosong saja. Jadi sahabat kelas 98, jangan sampai publik dibuat bingung antara hadir dan tidak hadir untuk diuji pokok perkaranya. Kalau substansinya adalah membuktikan tuduhan, ya panggung utamanya tetap persidangan pokok perkara. Pra-peradilan itu punya fungsi dan objek tersendiri, bukan arena utama untuk menentukan seseorang terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Maka kalau pihak Tifa mengatakan dirinya tidak hadir atau tidak mangkir, ya silakan dibuktikan, karena kalau satu pihak sibuk menjelaskan kenapa dirinya tidak kenapa dirinya mangkir, ya tidak mangkir, sementara publik justru menunggu pembuktian substansi perkara. Akhirnya yang ditunggu penonton cuma satu, kapan kita masuk ke inti ceritanya. Dengan asumsi bahwa yang pertama itu telah batal demi hukum. Jadi statusnya biasa lagi. Gitu loh. Nah, sehingga mereka punya peluang ajukan pra-peradilan. Bagaimana pendapat kalau demikian? Abang mengatakan seperti itu sah-sah saja menurut mereka. Tapi pada saat sudah pendaftaran di sidang pengadilan, kan ada panitera, kan ada di situ apa dewan, kan ada di situ. Segera akan memberikan informasi bahwa ini sudah masuk ke dalam fakta persidangan, tidak boleh lagi masuk dalam substansi pra-peradilan. Ya jangan diterima lain, berikan informasi itu. Kalau menerima sama dengan mengatakan bahwa pra-peradilan mereka itu bisa nanti masuk di dalam fakta persidangan di pra-peradilan. Nah, ini kan jadi membuat jadi bukan ambigu lagi, jadi kabur, absurd, absurdable ini. Itu kira sama objek. Kalau katakan seperti itu. Jadi atau dengan kata lain bisa nggak gini, Pak Riki, bahwa dengan peluang pasal 75 ayat 4 di mana jaksa boleh mengajukan dakwaan ulang, ya, bukan berarti status terdakwanya hilang dari awal lagi. Enggak, tetap dia terdakwa dalam perspektif untuk penyempurnaannya. Boleh dilakukan, berarti dia posisinya tetap terdakwa. Betul. Begitu, Pak ya? betul. Yang benar gitu ya? Jadi kesimpulannya tetap berjalan fakta persidangan dan tidak boleh ditunda. Jadi saya juga bingung juga. Pada saat ditunda sidangnya, masuk pra-peradilan. Iya. Kan question mark. Seolah-olah memberi peluang atau dikondisikan. Lu segeralah lakukan pra-peradilan, aku tunda sidang. Bisa begitu. Nah, yang ini behind, ya, di belakangnya ini siapa nih yang kurang ajar itu? Sampai Menurut saya kurang ajar. Ini yang dimaksud dengan menghalang-halangi penegakan hukum. Betul. Obstruction justice. Pasal 163 tuh kan. Apa bunyi itu? Ya itu tadi kalau nggak salah itu adalah tetap menghalang-halangi Obstruction tadi. obstruction of justice tadi. Nah, kemudian kita masuk kepada pandangan dari Pak Riki dan Pak Egy Sujana yang pada intinya mendorong agar pra-peradilan Tifa tidak menjadi penghambat pemeriksaan pokok perkara. Kalau memang argumentasinya adalah perkara tersebut harus diuji sampai tuntas, maka logikanya sederhana. Ya, jangan sampai proses prosedural justru membuat substansi perkara tidak pernah benar-benar diuji. Dan tetapi perlu kita garis bawahi juga, pra-peradilan adalah mekanisme hukum yang memang disediakan dalam sistem peradilan. Jadi bukan berarti setiap orang yang mengajukan pra-peradilan otomatis sedang menghambat hukum ya. Yang perlu dikritisi ya apabila mekanisme tersebut ataupun upaya tersebut itu digunakan secara berulang-ulang atau dianggap sebagai cara untuk terus menunda pemeriksaan substansi pokoknya. Dalam perkara Roy sendiri, hakim pada tanggal 20 Juli 2026 kemarin menolak permohonan pra-peradilannya dan menilai langkah tersebut telah berdampak kepada tertundanya pemeriksaan pokok perkara. Dan ini yang menurut saya harus menjadi pelajaran lebih luas lah untuk kita.
bayangkan kalau dalam perkara serius, misalnya korupsi, pembunuhan, atau perkara narkotika, proses pemeriksaan substansi terus tertahan oleh sengketa prosedural yang berulang. Nah, publik tentu akan bertanya kapan kebenaran materialnya diuji. Tetapi sekali lagi, jangan dibalik juga logikanya. Hak pra peradilan tetap harus dihormati ketika memang ada dugaan pelanggaran yang prosedur. Yang kita kritik adalah jangan sampai pintu prosedur itu berubah menjadi lorong panjang yang membuat pokok perkara tidak pernah sampai ke ruang pembuktian tersebut. Nah, jadi kalau merasa punya bukti yang kuat, ya mari kita buktikan di tempat yang memang dirancang untuk kemudian menguji bukti tersebut. Karena pada akhirnya di ruang sidang bukan siapa yang paling keras bicara, bukan siapa yang paling keras ngomong, ya tentu tetap bagi saya siapa yang argumentasinya bisa dibuktikan secara hukum dan lain sebagainya. Nah, itu baru pertandingan yang sebenarnya. Kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Ya. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Nah, jadi kita menggunakan strategi Daud melawan Jalut ya. David melawan Goliat. Bagaimana David yang usianya waktu itu baru 14 tahun, anak kecil, sanggup untuk menghancurkan seorang raksasa seperti Jalut. Dia tahu kelemahan Jalut itu otaknya kecil. Sehingga yang dia pelintang ya, yang dia ketapelin itu otaknya. Ini metafora. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Waduh, ya cuplikan ini menarik juga ya. Roy dan Tifa ya menyebut bahwa hanya orang gila yang bisa melawan dan menjatuhkan Pak Jokowi. Dan bahkan Roy dan Tifa menyontohkan dirinya sebagai seorang gila. Dan bahkan Roy menyebut bahwa Roy itu punya rumah sakit gila di Jogja katanya tadi tuh. Nah, kalau kita dengar sebagai pernyataan politik, ya ini jelas dibuat dengan gaya yang provokatif dan dramatis ya. Tetapi justru di sini adalah rekan jejak digital berbicara ataupun bekerja. Ucapan yang pernah dilempar ke publik bisa muncul lagi kapan saja. Nah, jadi kalau dulu ngomongnya kami yang melawan, sekarang publik tinggal bertanya apa dasar klaimnya, apa buktinya, dan bagaimana perkembangannya secara hukum. Nah, karena dalam perkara hukum yang paling penting bukan siapa yang paling berani ngomong, tetapi siapa yang bisa membuktikan argumennya itu. Ya, kalau cuma tuduhan, fitnahan, dan jika tidak terbukti semua fitnahan tuduhannya itu, maka siap-siap saja menanggung konsekuensi hukum dari itu semua. Siap-siap saja dijebloskan ke dalam penjara. Ya, kalau cuma modal nekat, ya tukang parkir di luar dia juga berani ngatur lalu lintas satu kompleks. Jadi silakan kritik, silakan melawan, tetapi ujung-ujungnya tetap kepada bukti, proses hukum dan keputusan hakim yang menentukan nantinya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, sahabat Lakson 98. Sampai jumpa kembali di video reaksi berikutnya.